Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Jika kita melihat lagi di tsunami di Aceh dulu dan bandingkan bagaimana Presiden SBY mengatasinya, beliau mengambil langkah tegas dan membuat kebijakan ruang udara terbuka, yaitu dengan membiarkan bantuan internasional masuk tanpa hambatan. Dan hasilnya evakuasi lebih cepat, bantuan melimpah, dan pemulihan jauh lebih efektif. Ada sejumlah saran sebaiknya ke Jakarta dulu supaya lebih lengkap informasinya. Saya katakan tidak. Lebih cepat saya melihat keadaan di lapangan, maka lebih cepat bagaimana pijakan dan langkah-langkah konkret di lapangan untuk mengatasi bencana itu. Masya Allah, sekarang muncul pertanyaan besar, ketika dunia sudah ingin membantu, kenapa justru kita seperti menolaknya? Negara-negara maju kayak Jepang dan Amerika aja kalau kena bencana nggak malu-malu minta bantuan dunia. Lah kita masih sibuk jaga gengsi, padahal rakyatnya udah tenggelam dalam lumpur dan penderitaan. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh? Korban jiwa udah hampir 1.000, jutaan warga terdampak, akses jalan putus, air bersih nggak ada, dan pengungsi kelaparan. Tapi katanya kita bisa tangani sendiri semuanya. Hebat juga ya. Sayangnya rakyat nggak hidup dari narasi. Rakyat butuh realisasi. Bantuan internasional itu bukan aib. Kita juga sering bantu negara lain. Sekarang giliran kita dibantu. Kok malah jadi alergi? Mungkin mereka lupa. Bantuan dunia bisa datang dalam bentuk yang sangat nyata. Seperti helikopter tambahan untuk evakuasi, rumah sakit lapangan dan tim dokter spesialis, kapal logistik untuk jangkau daerah pesisir, sanitasi darurat, dan juga jembatan instan dari negara-negara yang udah biasa handle bencana besar. Kita bukan lemah kalau minta bantuan, kita justru lemah kalau tahu ada nyawa yang bisa diselamatkan, tapi kita lebih memilih untuk jaga citra. Kalau negara gengsi untuk minta tolong, biar rakyat yang bersuara. Karena buat kami, satu nyawa selamat lebih penting dari 1000 pidato soal martabat. Memang anjing pemerintah Indonesia. Bantuan dari luar negara mau dikirim ke Aceh, malahan dipersulit, disuruh bayar biaya cukai. Memang setan kalian. Bantuan aja dijadikan bisnis. Memang pukimak memang. Prabowo menolak bantuan asing, katanya demi kedaulatan. Tapi negara ini dibangun dengan utang, modal, dan teknologi asing. Rakyat kebanjiran disuruh bangga dan tahan derita. Sementara proyek raksasa disuapi dana luar negeri tanpa banyak bacot. Nasionalisme dipaksa untuk menolak bantuan kemanusiaan, tapi dilacurkan saat proyek butuh uang. Nyawa rakyat dianggap beban, beton proyek dianggap prestasi. Ini bukan kedaulatan, ini munafik terang-terangan. Bangsat. Bantuan asing untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera, mereka tolak. Sementara modal asing mereka terima dengan senang hati. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Heran saya dengan penguasa negeri ini. Saya juga heran Pak Ustadz. Daripada kita heran, lebih baik kita tanyakan langsung saja ya Pak Ustadz. Permisi Bapak Presiden Prabowo, kenapa ya Pak bantuan asing untuk korban bencana yang ada di Sumatera ditolak? Tapi kalau ngutang untuk membangun kereta cepat bus dan lain-lain butuh bantuan asing. Kenapa ya Pak? Banyak yang heran Pak. Saya heran. Ada pemimpin yang bangga pinjam uang. Loh, kenapa Bapak juga heran? Buktinya teman Bapak ngutang atau tidak? Itu teman Bapak. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta cepat itu sudah saya tekankan sejak awal, tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Bapak sudah dengar perkataan teman Bapak itu tadi. Katanya tidak menggunakan APBN. Buktinya menggunakan APBN atau tidak Pak? Saya tanggung jawab nanti bos itu semuanya. Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Tuh kan akhirnya menggunakan uang pajak. Coba sekarang saya tanyakan kepada teman Bapak ya. Permisi Pak Jokowi, kenapa kereta cepat bus menggunakan uang pajak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
Tuh kan Pak, kata teman Bapak tadi, ya ndak tahu kok tanya saya. Permisi Bang, kenapa bencana yang ada di Sumatera ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Berhenti berdebat kenapa bencana Sumatera belum dijadiin bencana nasional. Berhenti karena alasannya udah jelas karena malu. Itu tuh aib bagi sebuah negara. Gak ada negara satupun di dunia ini yang mengeruk hasil alamnya, mengeruk sumber daya alam tanpa mikirin cara pemeliharaan alamnya. Gak ada, cuma di Indonesia. Makanya mereka gak mau sampai orang luar negeri bantuin negaranya karena malu, ketahuan. Ntar ketahuan jelas boroknya, ntar ketahuan jelas korupnya, ntar ketahuan jelas blow-onnya. Makanya berhenti berdebat soal itu karena udah jelas mereka tuh malu dengan aibnya sendiri. Baik Bang, terima kasih infonya. Sekarang langkah Bapak selanjutnya apa? Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Biar masyarakat nggak tahu kalau ada sesuatu, Pak. Atau biar orang luar dari Aceh nggak tahu kalau Aceh parah kayak gini. Tuh, itu tower itu, Pak. Tuh, tower tuh. Kenapa orang Aceh nggak boleh upload, Pak? Itu tower ngapain itu? Ada 4. Towernya ada 4 itu? Nggak ada sinyal atau sinyalnya dihabisin, Pak? Ya betul, nggak ada sinyal. Hah? Biar rakyatnya nggak upload ya? Ada-ada saja sih, Bapak. Listrik katanya 93% nyala. Apanya yang nyala, Pak? Tuh, tower, Pak. Woi, bangun, Pak. Tuh, tower. Masyarakat sini ingin menaikkan statusnya. Nah, masalah bencana saya secara pribadi nggak tahu, Pak. Yo, maklum orang kampung, goblok ini otak saya nggak nyampe. Itu tower gunanya apa? Tower itu gunanya apa sih? Karena biar masyarakat tidak bisa upload ini bongkahan kayak gini. Masyarakat mintanya kayunya dipindah, Pak. Ini nggak parah. Bapak pengen lihat yang pindah parah lagi? Ya lupa sih, Bapak lagi rapat tidur ya, Pak. Sorry. Melihat warganya masih banyak yang nggak makan, Heranov. Bantuan masih minim, apalagi di wilayah-wilayah terisolir. Relawan sudah ada di titik lelah. 3 minggu menunggu bantuan. TNI Polri juga dikerahkan. Sudah cukup masif pekerja yang membangun listrik berusaha bahkan di tengah hujan, lumpur. Kecelakaan kerja juga cukup tinggi, Heranov, untuk membangun infrastruktur. Akuin, kalau masyarakat Aceh bilang akuin saja, pemerintah butuh bantuan. Banyak sekali relawan yang ingin masuk ke Aceh, medis terutama. Saya tidak membayangkan, Heranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk makan. Itu yang saya lihat setiap hari. Tidak layak rasanya anak-anak berdiri di pinggir jalan untuk minta makan, Heranov. Itu tidak benar. Anak-anak harusnya tinggal di tempat yang aman, makan yang bergizi, kembali ke sekolah, dapat kesehatan yang baik. 3 minggu melihat kondisi Aceh tidak ada perubahan. Lebih dari seminggu saya dan rekan saya Urip Handoyo berada di Aceh, tidak ada perubahan, Heranov. Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Heranov. Oke. Seberat
Seberat-usaha relawan menembus wilayah-wilayah yang terdampak. Baik. Oke, Irin tenangkan diri dan tetap semangat. Baik, terima kasih Irin. Saya akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Kenapa pemerintah masih belum minta bantuan ke asing dan juga bagaimana kemudian nanti respon dari Istana soal banyak titik-titik yang belum terakses hingga kini. Terima kasih Irin, terima kasih untuk laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Salam buat tim liputan di sana. Selamat sore.